Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Saya sehat ya. Semoga kita dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin membahas tentang Al-Quran. Jadi kitabnya umat Islam ya, kitab suci umat Islam. Jadi begini saudaraku. Di tanggal 24 Oktober 2024 saya itu mendapatkan risalah dari Allah. Risalah itu yang menyampaikannya malaikat Jibril dan Rakib dan Atid. Jadi pada malam itu malaikat Jibril menyampaikan seperti ini. Ini dengan bahasa saya aja ya. Jadi Allah menyampaikan risalah ke malaikat Jibril untuk disampaikan kepada saya, dan saya pun menyampaikannya kepada seluruh umat di dunia ini, khususnya umat Islam. Nah, kitab suci Al-Quran kita ini ada pada Allah, udah sesuai, nomor urutnya sudah sesuai, kan gitu ya. Nah, pada masa Rasulullah mendapatkan wahyu, itu kan enggak semuanya surat-surat itu ya, surat di Al-Quran itu kan enggak semuanya langsung dikasih Allah. Satu Al-Quran itu langsung dikasih gitu kan, enggak. Dia per surat. Nanti ada suatu kejadian apa, dikasih lagi. Ada di mana, dikasih lagi, kan seperti itu. Nah, setelah sayangnya Rasulullah itu umurnya nggak panjang, coba di atas 100. Pasti Al-Quran ini yang sama kita ini sekarang, pasti semuanya nomor suratnya udah sesuai, nggak seperti sekarang ini. Al-Quran itu nomor urutnya itu nggak sesuai, seperti itu yang disampaikan. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu ya, buka Al-Quran, nah di situ sudah ada syahadat. Al-Quran kita tidak ada. Kita buka Al-Quran, kita sudah bersyahadat. Setiap baca Al-Quran ya kita bersyahadat dulu. Memang seperti itu yang dikehendaki Allah. Selanjutnya surat yang pertama, surat Al-Ikhlas. Di situ sudah jelas menerangkan bahwasannya salah satu ayatnya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi umat manusia ini paham, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia paham bahwasannya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena memang kitab suci Al-Quran ini kitab suci yang sempurna, berbeda dengan kitab suci yang lain. Seperti itu. Dan orang juga, non-Islam juga, itu cepat memahami. Setelah dibuka ini, loh ini sudah ada nih. Kalau sekarang surat Al-Ikhlas itu di mana? Di surat berapa? Kan 112. Sangat jauh. Seperti itu. Nah, ayat yang berikutnya, tiada yang setara dengan Allah. Kalau tiada yang setara dengan Allah, berarti itu ulama-ulama itu yang meminta-minta ke kuburan, yang menyatakan bahwasannya kuburan itu bisa menyelesaikan hajat kamu para manusia, ya kan? Berarti itu udah mendustakan Allah itu. Para habib dan ulama-ulama di Nusantara ini dihinakan Allah nggak seperti itu? Dihinakan Allah lah, mendustakan Allah kalian, kan seperti itu. Nah, kita lanjutin ya. Yang pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Fatihah. Ini yang disampaikan. Selanjutnya saya bertanya lagi,
surat yang ketiga apa, wahai malaikat? Allah menyampaikan bahwasannya surat yang ketiga itu tidak akan dikasih tahu sebelum saya nanti berkumpul dengan seluruh para ulama di dunia ini, khususnya ahli-ahli kitab umat Islam ya. Saya berkumpul dengan seluruh para ulama di seluruh dunia, khususnya ahli kitab. Nanti di situ saya akan menyampaikan semuanya atas petunjuk Allah. Semuanya itu berdasarkan petunjuk Allah. Semua itu nanti Allah menyampaikan, saya menyampaikan kepada seluruh ulama-ulama. Surat ketiga, keempat, kelima nanti ini. Nah, nanti ada yang harus dirubah ini. Nah, itu dari Allah semua, bukan keinginan saya itu. Itu semuanya nanti dari Allah. Allah yang memberikan petunjuk. Apa nanti dari yang menyampaikan malaikat Jibril atau langsung Allah yang menyampaikan, itu saya belum disampaikan ya, belum dikasih tahu. Jadi nanti setelah kita susun bersama-sama, nah jika ada kekurangan lagi saya akan memohon lagi apakah sudah sesuai ini. Kalau belum sesuai ya kita mohon lagi gitu, mohon petunjuk lagi. Nah jika sudah sesuai ya sudah, berarti tugas kita sebagai umat di ujung akhir zaman ini udah selesai. Jadi Al-Quran itu sesuai itu nomor urutnya gitu. Jadi yang Al-Quran yang ada sama Allah juga ya udah benar, udah sesuai gitu kan. Nah itu yang disampaikan. Jadi ibaratnya begini, kita ini mau pergi jauh, kita ini ada rumah, kita di dalam rumah dan kita mau pergi jauh. Tapi di dalam rumah kita ini masih berantakan. Piring masih berantakan, semuanya masih berantakan. Seperti itu. Belum dicuci lah, sepatu-sepatu masih berserakan, kan seperti itu ya. Nah sementara kita mau pergi jauh, otomatis kan ini harus kita bersih-bersihkan nih. Di dalam rumah tuh harus kita bersihkan, harus kita rapikan, baru kita pergi jauh. Sama halnya kita ini manusia-manusia di ujung akhir zaman. Nah kita harus beres-beres nih. Beres-beresnya apa? Kitab suci Al-Quran kita harus bereskan. Ini kita harus kita bereskan nih, kolbu kita. Kalau yang saya lihat, seluruh manusia itu ininya gelap, nggak bercahaya. Nggak bercahaya ininya, hitam semuanya. Dajjal tahu nggak? Tahu. Dia tahu manusia-manusia bercahaya itu, dia tahu. Jangan salah saudara. Tahu dia. Jadi kalau kamu tuh menyatakan diri kamu itu seorang Imam Mahdi, Satrio Piningit, apalagi tuh Ratu Adil, dia ketawa. Iblis-iblis ketawa dan seneng. Karena apa? Tipu dayanya berhasil. Jadi kalian itu harus sadari itu. Jangan keakuan diri kalian yang kalian tonjolkan. Malu kalian sama Allah. Kalian harus tanya sama Allah ya, ini kalian. Kalau kalian nggak sanggup ya susah. Ya karena memang kan kalian udah kena tipu daya, jadi susah. Harus bersihkan, mensucikan diri dulu. Seperti itu. Apalagi kalau kalian sudah terkena sihir dajjal, kerangkeng dajjal, wah udah susah kalian itu bergerak. Bukan bergerak jasadnya, bukan. Kalian sudah kena tipu daya iblis dan dajjal nih tadi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi
tentang Al-Quran ini tadi, ulama-ulama seluruh dunia tidak tahu. Bahkan saya kagetnya, saya kan disampaikan ini, bahkan saya kagetnya setelah Rasulullah meninggal, ya, terus itu kan banyak itu ulama-ulama menciptakan hadis bukan berdasarkan petunjuk Allah, Pak. Saya kaget di situ. Jadi sesuai pemikiran mereka aja, sesuai dengan keinginan diri mereka buat tuh hadis. Nah, sampai sekarang ini sudah ribuan tahun, berapa jumlahnya ulama itu? Pasti kan udah di angka ratusan juta ya, kalau menurut saya. Bisa nggak tahu nih Al-Quran nggak sesuai suratnya. Apalagi ulama-ulama sekarang, mohon maaf ya saudaraku ya, anda ulama, bahkan Menteri Agama tahu nggak nih Al-Qurannya nggak sesuai, nggak tahu dia. Sekelas Menteri Agama yang katanya imam besar nggak tahu Al-Quran itu harusnya ya di surat di nomor pertama itu surat Al-Ikhlas. Paham nggak ini Menteri Agama? Nggak paham. Orang ininya kan bukan diperjalankan Allah dia. Sekelas Abdul Somad, paham nggak? Enggak. Bahkan katanya dia dapat bisikan bahwasannya dia seorang wali. Wali mana Anda? Mohon maaf, Anda itu tidak diperjalankan oleh Allah. Bahkan diri Anda sudah dihinakan Allah. Ibaratnya Anda itu kena kartu merah atau lampu merah tuh, udah di stop Anda. Berani Anda sendiri, udah Anda tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Seperti itu. Begitulah ngerinya. Kalau kalian paham, ngeri banget nih ngeliat ulama-ulama sekarang ini. Ngeri kita. Mau ulama mana yang kalian ikutin coba? Ulamanya aja dihinakan Allah. Kamu ngikut-ngikut ulama yang dihinakan Allah, ya habislah, masuk neraka jahanam semua. Kalian dengar ceramah, buat apa kalian dengar ceramah para ulama itu yang isinya kosong, cuman hanya ketawa-ketawa? Ada juga ulama yang banci, buat apa kalian ikutin ulama kayak gitu? Astagfirullah. Ulama banci kamu ikutin, kamu dengerin omongan dia. Diri dia aja dilaknat Allah. Diri dia saja dilaknat Allah itu, tapi itu yang kalian senengin. Itulah anehnya umat manusia ini. Ngeri saya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang proses penciptaan manusia. Jadi gini saudaraku, proses penciptaan manusia itu kalau berdasarkan dari saya lihat ya, atas kesepakatan para ulama, itu ditiupkan ruh itu di umur 120 hari atau 4 bulan, kan seperti itu ya. Nah begini, proses penciptaan manusia nih ya, saya sampaikan dari awal dulu nih ya. Jadi di atas pohon Sidratul Muntaha itu ada 3 langit lagi tuh. 3 langit ini itu semuanya itu alam ruh. Alam ruh untuk manusia-manusia yang akan ditiupkan. Nah, nanti yang meniupkan siapa ya? Tentunya udah pasti Allah, bukan malaikat. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum ruh itu ditiupkan, itu bersahadat dulu. Setelah bersahadat, baru ditiupkan. Pada saat kapan nih ruh itu ditiupkan? Nih saya sampaikan. Pada saat terjadi pembuahan di rahim seorang ibu, ruh itu langsung ditiupkan. 7 hari kemudian baru sukmanya masuk. 7 hari kemudian itu sukmanya masuk. Selanjutnya setelah melahirkan barulah jin korinnya mendampingi. Seperti itu proses penciptaan manusia. Jadi ya manusia ini ya harus ada ruhnya, baru
jasadnya hidup, kan seperti itu. Kalau yang saya baca ya, ini padahal ulama loh, atas kesepakatan ulama, ruh itu ditiupkan pada saat 120 hari atau 4 bulan. Ini gimana ini para ulama nih? Padahal para ulama dunia loh, ngawur ulamanya. Berarti Anda nggak paham, wahai para ulama. Sedih, menyesatkan umat nih para ulama ini. Berarti nggak bertanya ininya kepada Allah. Kalau Anda semua bertanya kepada Allah ininya, pasti Anda tahu. Jadi ruh itu ditiupkan pada saat terjadinya pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan di situ, ruh itu nggak ada. Udah, intinya itu aja. Gampang kok. Bukan atas dasar kesepakatan ulama, ruh ini tadi 120 hari baru ditiupkan. Nggak begitu. Ini ada nggak nih ulama Nusantara yang tahu? Nggak ada, nggak paham mereka ini. Dia kan tahunya itu ceramah, ceramahnya ketawa-ketawa, kan seperti itu kan? Nah, menyesatkan umat, suruh-suruh kita nanti berdoa minta-minta di kuburan, ngalam berkah, suruhnya seperti itu. Itulah ulama itu. Ulama masuk. Ngertinya duit. Kalau duit cepet. Nanti kalau diundang ceramah, nggak mau dia. Yang nilainya 75 juta, nggak mau. Harus 150 juta, kayak artis dangdut katanya. Astagfirullah. Gitu ulama gitu. Banyak-banyak istighfar lah ini di ujung akhir zaman ini, banyak-banyak istighfar. Banyak enggak ulama yang dihinakan Allah? Sangat banyak, saudaraku. Ya. Seperti itu ya. Jadi proses penciptaan manusia itu tadi, pada saat terjadi pembuahan udah langsung ditiupkan. Yang meniupkannya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Di Google itu banyak yang menyesatkan itu. Kok malaikat yang meniupkan ruh? Aduh, tah ajaran siapa lagi itu. Nah, selanjutnya tentang ini ada lagi nih, ajaran sesat dari para ulama. Bukan hanya ulama Nusantara, ternyata di Malaysia juga sama. Malaysia itu ulamanya sama. Kalian ini taunya dari mana? Saya juga bingung, belajar dari mana sih kalian ulama? Jadi begini nih. Pada saat Isra Mi'raj Rasulullah tadi nih. Nah, Rasulullah itu kan udah mendekati pohon Sidratul Muntaha. Di situ ada malaikat Jibril. Ya kan? Kalau kata si Bahar, ya pada saat ada hari Isra Mi'raj itu ya, dia kan ceramah tuh di situ dengan teriak-teriak. Kalau malaikat Jibril mendekati pohon Sidratul Muntaha, dia bisa hancur katanya malaikatnya. Nah, kebodohan yang nyata ini. Dan banyak ulama seperti itu ngikut sama. Ulama di Malaysia juga sama pernyataannya, bahwasannya malaikat itu nanti akan hancur dekat pohon Sidratul Muntaha. Saya kan langsung tergelitik hati saya. Kok bisa? Gitu kan? Nah, saya tanyalah, saya mohon langsung petunjuk pada Allah. Apa benar ya Allah? Malaikat itu langsung dikasih tahu Allah. Tidak begitu, wahai saudaraku. Jadi begini ya. Pohon Sidratul Muntaha itu kan tingginya 1.500 tahun perjalanan. Batang pohonnya itu diameternya itu 70 tahun perjalanan ya. Nah, di pohonnya itulah tempat bidadari tawaf. Enggak terlalu jauh dari pohon Sidratul Muntaha itu kawasannya para bidadari. Jadi kalau malaikat mau ikut ikut Rasulullah, ya nggak bisa lah. Di situ kan tempat tawafnya ini para bidadari.
memang tidak diizinkan Allah, bukannya hancur. Aduh, astagfirullah, ulama apa kalian ini? Jadi malaikat itu sudah ada tempatnya tersendiri. Tawaf juga, kalau di atas itu malaikat tawaf ada tempatnya sendiri. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke bawah, itulah Mekah, Ka'bah itu tadi. Nah, itu benar. Kalau ditarik garis lurus, itu dari sana itu ke bawah. Manusia tawaf di bawah, di Ka'bah, malaikat di atas. Nah, kalau bidadari beda lagi tempatnya. Coba kalian cari, bahwasannya Rasulullah pernah menyampaikan begini. Rasulullah itu kan karena melihat dari jauh. Nah, saya ini menyampaikan ini melengkapi ya apa yang disampaikan Rasulullah. Dan saya diberi petunjuk untuk itu. Allah menyampaikan, lengkapilah, sampaikan kepada umat. Jadi begini, Rasulullah itu melihat pohon Sidratul Muntaha itu ya, pohon sidir itu melihatnya dari jauh. Melihatnya dari jauh itu kupu-kupu itu, seperti kupu-kupu, ini kan pohon sidir nih. Nah, ini banyak nih kupu-kupu, seperti kupu-kupu emas, kata Rasulullah, menyelimuti batang pohon Sidratul Muntaha. Coba kalian lihat sejarah itu dulu. Coba kalian lihat. Nah, di situ Rasulullah melihatnya itu kan dari jauh. Coba dari dekat. Kalau dari dekat itu para bidadari, saudaraku. Dan kenapa dia seperti kupu-kupu emas gitu kan? Karena itu kan pantulan cahaya dari pohon sidir. Pohon sidir ini terbuat dari emas. Memang benar terbuat dari emas. Bidadari ini tadi, ini kan semuanya berpakaian baju putih. Nah, dia ada sayapnya. Jadi kelihatan kalau dari jauh itu ya Rasulullah kelihatannya ya seperti kupu-kupu. Karena kan dia mengitari gini nih. Ya, dia tawaf tuh. Harus digarisbawahi. Saya hanya melengkapi apa yang disampaikan Rasulullah, bahwasannya itu para bidadarinya itu tawaf di pohon sidir. Bidadari itu bajunya putih, tapi karena pantulan dari pohon sidir ini kan terbuat dari emas, ya kan? Ya jadi seperti mereka keemasan tubuhnya itu tadi, seperti itu. Jadi bukan malaikat itu dekat pohon sidir malaikatnya hancur, enggak, saudaraku. Kamu sudah punya kawasan masing-masing tuh. Nah, ibaratnya kalau di tempat manusia ini ya, di manusia, kamu sudah punya tempat sholat sendiri yang laki-laki, yang perempuan punya tempat sholat sendiri. Gitu. Kamu punya toilet sendiri-sendiri. Kamu kan laki-laki, masa kamu masukin toilet wanita? Paham ya sampai di situ ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita gali dengan kisah-kisah yang dulu, yang terdahulu. Cuma tahu sendiri kan para ulama kita ini kan ya karena saya bukanlah siapa-siapa kali ya. Jadi mereka menganggapnya dialah yang paling terbaik di mata Allah. Hanya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua wahai saudaraku diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.